Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andini Zara Yulianto dengan NIM 078. Di sini saya akan mengulas kembali materi yang saya catat, yaitu yang berjudul Konsep Dasar Media Pembelajaran, mata kuliah Media Pembelajaran SD berbasis ICT yang diampu oleh Bapak Dr. Arman, Magister Pendidikan. Baik, materi yang pertama yaitu apa sih media? Media adalah kata jamak dengan kata tunggal, yaitu medium, yang berarti alat atau saluran. Media adalah alat untuk menyampaikan pesan pembelajaran atau materi pembelajaran. Seseorang yang mengirim pesan disebut dengan sender atau guru, sedangkan seseorang yang menerima pesan disebut dengan receiver atau siswa. Selain itu, siswa dapat menerima pembelajaran dalam berbagai bentuk, seperti bentuk teks, yaitu ada 10%, audio 20%, gambar 30%, diskusi 50%, presentasi 70%, bermain peran 90%, dan dengan media konkret 100%. Selanjutnya yaitu konsep belajar dan pembelajaran. Belajar adalah proses perubahan dalam diri seseorang. Perubahan ini bisa berupa pengetahuan, sikap, keterampilan, atau perilaku. Perubahan ini terjadi karena pengalaman serta bersifat menetap. Sedangkan pembelajaran adalah proses yang sengaja dilakukan untuk membantu terjadinya belajar. Artinya pembelajaran itu adalah usaha yang dilakukan guru agar siswa itu bisa memahami materi dengan baik. Lalu yang ketiga yaitu proses komunikasi dalam pembelajaran. Di sini sudah tertera ada 6, yaitu yang pertama adalah encoding. Encoding ini adalah proses mengubah pesan menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami, misalnya dengan membuat gambar, video, atau penjelasan sederhana. Lalu yang kedua ada decoding. Decoding ini adalah proses ketika siswa memahami pesan seperti mendengar penjelasan, melihat gambar, berpikir, serta memahami. Yang ketiga ada message. Message ini adalah pesan atau isi yang ingin disampaikan. Lalu yang keempat ada channel. Channel ini adalah media atau cara penyampaian pesannya. Kemudian yang kelima ada feedback. Feedback ini adalah umpan balik atau respon dari penerima pesannya. Lalu yang terakhir ada noise. Noise ini adalah gangguan yang membuat pesan itu menjadi terlambat. Gangguan ini biasanya berasal dari dalam diri siswa, seperti rasa bosan, mengantuk, atau tidak fokus. Selain itu, gangguan juga bisa dari luar diri siswa, seperti suasana kelas yang berisik atau kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Selanjutnya yaitu tujuan pemanfaatan media pembelajaran. Yang pertama yaitu memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas, sehingga mempermudah siswa dalam memahami pesan yang disampaikan. Lalu yang kedua, mengatasi keterbatasan, misalnya keterbatasan waktu, tempat, atau kemampuan panca indera. Lalu yang ketiga, menarik perhatian siswa agar lebih fokus dalam belajar. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Yang kelima, menciptakan interaksi yang lebih aktif antara siswa dengan lingkungan belajar. Yang keenam, membantu siswa belajar secara mandiri sesuai kemampuan dan minatnya masing-masing. Yang ketujuh, menyamakan pemahaman antara siswa agar tidak terjadi perbedaan penafsiran terhadap materi. Kemudian fungsi media pembelajaran yang pertama dapat menyajikan informasi yang lebih lengkap dan menarik. Lalu yang kedua berfungsi untuk mendorong diskusi dan interaksi antar siswa. Lalu membantu mengarahkan aktivitas belajar agar siswa itu terstruktur dan digunakan untuk mengontrol jalannya pembelajaran, misalnya agar tetap sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Lalu memberikan penguatan terhadap materi yang sudah dipelajari dan digunakan untuk simulasi sehingga siswa itu bisa belajar melalui pengalaman yang mendekati kondisi nyata. Dan yang terakhir yaitu berperan dalam proses penilaian, administrasi pembelajaran, serta pengembangan metode belajar yang lebih baik. Selanjutnya, poin yang terakhir yaitu kedudukan dan fungsi media pembelajaran. Yang pertama, menginformasikan tujuan pembelajaran. Artinya itu media membantu guru menjelaskan tujuan belajar. Jadi siswa itu tahu mereka mau belajar apa dan untuk apa. Kemudian yang kedua, memotivasi peserta didik.
Dengan media yang menarik, siswa jadi semangat dan gak cepat bosan. Lalu yang ketiga, menyajikan info lebih lengkap. Materi jadi lebih jelas karena bisa ditampilkan lewat gambar, video, ataupun audio. Kemudian yang keempat yaitu menstimulasi diskusi dan interaksi. Artinya itu media bisa bikin siswa itu lebih aktif, misalnya jadi lebih banyak bertanya atau berdiskusi dengan teman lainnya. Yang kelima yaitu mengarahkan aktivitas belajar. Guru itu bisa lebih mudah mengarahkan siswa harus melakukan apa saja selama pembelajaran. Yang keenam yaitu mengontrol aktivitas peserta didik. Media juga membantu guru mengatur jalannya pembelajaran supaya tetap fokus dan tertib. Kemudian yang ketujuh yaitu memberikan penguatan. Materi yang disampaikan bisa lebih melekat karena diperkuat dengan media. Selanjutnya memberikan simulasi. Siswa bisa belajar lewat contoh atau simulasi, jadi lebih paham karena seperti praktek langsung yang diajarkan oleh guru. Kemudian yang kesembilan yaitu melakukan penilaian. Media bisa dipakai untuk mengevaluasi misalnya lewat kuis atau tugas interaktif. Lalu yang terakhir yaitu administrasi belajar. Administrasi belajar atau penelitis dan pengembangan ini artinya itu memudahkan dalam mengatur data atau kegiatan pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.